Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datanglah seorang yang berpakaian serba putih, rambutnya hitam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menggambarkan bahwa orang ini dari penampilannya tidak ada kelihatan tanda-tanda bahwa dia baru datang dari jauh. Artinya dia bukanlah seorang musafir yang datang ke kota Madinah. Namun ternyata anehnya, tidak ada di antara sahabat yang mengenal orang ini. Dia pun duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duduk dengan sopan, kedua tangannya diletakkan di atas dua lututnya, lalu minta penjelasan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas shalah, kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, lalu kamu melakukan haji ke Baitullah jika kamu sanggup untuk melakukan perjalanan ke sana. Orang ini kemudian mengatakan, "Shadaqta, kamu ini benar." Para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah SAW heran, ini orang ini minta penjelasan tetapi malah membenarkan Rasul SAW. Orang ini kemudian melanjutkan pertanyaannya kepada Rasul SAW, "Akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah SAW menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah." Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk datang dari Allah. Orang ini kemudian mengatakan lagi, "Shadaqta, kamu benar." Rasulullah SAW, maksudnya sahabat Rasulullah SAW, makin heran lagi, kok orang ini membenarkan lagi seperti itu. Dia bertanya, dia juga yang membenarkan. Dia kemudian melanjutkan permintaannya lagi kepada Rasulullah SAW, "Akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan." Rasulullah SAW menjawab, "Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihat Allah, maka dia, Allah, melihat kamu. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menurut para ulama disimpulkan bahwa agama ini mempunyai 3 rukun, yaitu rukunnya yang pertama adalah iman, kemudian Islam, lalu ihsan. Iman ini dominannya adalah berkaitan dengan keyakinan, sementara Islam itu adalah urusan syariat, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah dan larangan dan lain-lain sebagainya. Kemudian ihsan adalah masalah akhlak. Iman sendiri dibagi ke dalam 6 rukun, yaitu iman kepada Allah sebagaimana dalam hadis yang tadi, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada nabi, kitab-kitab Allah yang diturunkannya, semuanya ada 4. Kemudian iman kepada nabi, utusan Allah atau rasul-rasul Allah, kemudian iman kepada hari kiamat, lalu iman kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dan yang buruk semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yaitu Islam. Islam ini mempunyai 5 rukun, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Biasanya ketika orang masuk Islam, dia melakukan kesaksian, membaca kesaksian dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Ini namanya dua kalimat syahadat. Lalu kemudian dia harus mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, lalu kemudian berhaji jika ia mampu melakukan haji ke Baitullah. Kemudian berkaitan dengan ihsan ini, yaitu ini domainnya adalah masalah akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama makhluk. Nah, dalam hal ini maka seluruh muslim dituntut supaya dia merasa Allah selalu hadir dalam kehidupannya. Allah selalu melihat gerak-geriknya, bahkan hatinya pun dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang muslim dimanapun dia berada, dia harus tetap menyadari dia dalam pantauan Allah. Ketika dia ingin berbuat baik, maka dia harus melakukan kebaikannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridho Allah, dan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau dia ingin melakukan perbuatan yang buruk, maka dia harus sadar bahwa Allah pasti melihatnya, menyaksikannya, dan setiap keburukan yang ia lakukan akan dicatat dan dibalas nantinya, baik ia mungkin di dunia atau ditunda di akhirat. Selanjutnya, ada juga pelajaran yang sangat penting dalam hadis tersebut, yaitu bahwa seorang penuntut ilmu haruslah menggunakan adab yang sangat baik kepada gurunya, sebagaimana tadi kedatangan orang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dia datang dengan duduk dengan sopan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga kemudian berpakaian yang sangat bersih. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu dianjurkan supaya memperhatikan pakaiannya, menjaga kebersihannya, kerahasiaannya, dan lain-lain sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.